jalan 3 hari ya. Kita songai sampai ini. Bikin juga Kak. Apa sih? Nanti ini sengaja. Halo Sobat Andi, balik lagi bersama aku di KJ Animasi Kuliah Sambil Berkarir. Namanya KJ Animasi, kamu nanya. Oke, hari ini kita kedatangan dua narasumber. Ada Kak Wafa dan ada Kak Talita. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama aku Talita Hanifah, Gen 2 Animasi UNP dari Guritama Studio. Dan perkenalkan aku Wafa Al-Husna, sama generasi 2 animasi UNP dari Guritama Studio juga. Nah, di Guritama kan, Kak? Ya. Nah, megang bagian apa? Kalau aku sendiri megang storyboard, banyak di generalis. Kalau Kak Wafa? Sama sih, itu di generalis. Oh, Iya. ternyata sama ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal IP. Nah, sebenarnya IP itu apa sih, Kak? Kalau IP itu sendiri, itu adalah ide. Ide itu kita curahkan dalam bentuk karya seni, sastra, bahasa, atau teknologi dengan curahan waktu kita atau curahan tenaga kita, gitu. Curahan pikiran kita, itu IP. Pokoknya yang udah dicurahkan dalam bentuk karya gitu loh. Jadi simpelnya gini, kalau misalnya kamu berkhayal, jika kamu belum menuangkan itu atau masih dalam bentuk berkhayal, itu belum IP. Tapi kalau udah kamu tuangkan ke dalam bentuk karya, itu baru disebut IP. Oh, jadi ya kalau misalnya belum keluar karyanya berarti belum bisa dibilang IP itu, Kak? Iya. Oke. Jadi buat kalian yang masih berhayal, itu bukan IP, guys. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada karyanya, itu baru IP. Gitu ya, Kak? Iya. Benar banget. Bener banget. Jadi IP ini pasti punya jenis-jenisnya dong, Kak. Macam-macamnya apa-apa aja. Nah, apa-apa aja tuh, Kak? IP itu sendiri dilindungi oleh hak kekayaan intelektual ya, atau dalam bahasa asingnya itu ada yang namanya intellectual property right. Jadi hak ini terbagi atas 7 macam. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta itu hak eksklusif yang diberikan kepada sang pencipta. Sang pencipta. Ya, maksudnya sang pencipta karyanya. Iya, benar. Dan bersifat deklaratif gitu ya. Kalau udah dituangin itu udah masuk ke dalam hak ciptanya dari pencipta itu. Terus yang kedua ada yang namanya hak paten. Hak paten itu sendiri adalah apresiasi atau hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada inventor atas inventasinya terhadap inventasi yang dibuatnya gitu loh. Semacam bentuk teknologi atau ilmu pengetahuan, misalnya penemuan rumus atau penemuan lampu. Ya, penemuan lampu atau bagian teknologi dan ilmu pengetahuan lah. Nah, selanjutnya itu ada setelah apa tadi? Paten ya? Ya. Ada haki paten, selanjutnya ada merek. Merek itu pastinya label yang membedakan produk ya. Ya. Misalnya kayak ada kalau laptop ada Lenovo, ada Asus. Nah, itu kan merek yang membedakan produksi dari masing-masing Ya. barangnya itu. Yang selanjutnya ada rahasia dagang. Kalau rahasia dagang itu sederhananya gini contohnya. Misalnya KFC deh, yang paling dekat nih sama kita, KFC, makanan ayam yang
ya kita tahu rasanya enak. Iya. Dan pastinya beda kalau kita masak ayam di rumah sama kita ngerasain ayam yang dimasak KFC. Nah, jadi kan berarti mereka itu punya resep rahasia. Iya, pasti. Ya pasti. Ya pastinya kan. Jadi kan kita nggak tahu nih resep rahasianya apa gitu. Nah itu yang rahasia dagang itu. Jadi cuma mereka aja yang tahu dan mereka yang punya resep rahasia itu. Oke. Benar. Selanjutnya apa lagi? Ada Desain industri. Desain industri itu adalah desain produk ya. Misalnya gelas, ada macam-macam gelas tuh. Dari beberapa industri pasti desainnya beda-beda kan, Iya. ya kan? Jadi desain yang dikeluarkan industri itu bisa didaftarkan ke Haki. Ya, misalnya kayak kalau keluaran apa sih Aceh ya? Ada Aceh kan. Oh iya. Desainnya minimalis, warnanya kayak abu-abu gitu. Tapi kalau misalnya ada juga keluaran dari IKEA misalnya, model beda lagi nih modelnya gitu. Iya. Nah, itu dia desain industri. Ya. Kayak gitulah contohnya. Terus ada lagi yang namanya indikasi geografis. Indikasi geografis itu semacam penemuan barang atau benda ya dari suatu daerah yang mendaftarkannya ke Dirjen Haki itu biasanya lembaga dari daerah itu sendiri atau Pemkot atau Pemda gitu. Contoh simpelnya seperti rendang. Kalau rendang itu asalnya dari Sumatera Barat atau pempek dari Palembang. Oke. Jadi Di itu Ambon ada. apakah dari Ambon? No. Kalau itu beda lagi kan? Beda lagi. Beda cerita itu kan. Tapi kenapa ya namanya Ambon? Ya, Di Ambon? itu masih menjadi misteri. Ya, misteri. Terus yang terakhir ada desain struktur sirkuit terpadu. Itu semacam apa, Wak? Itu lebih ke teknologi ya. Iya. Kalian mungkin pernah kalau mungkin yang anak-anak suka bongkar-bongkar komputer nih, bongkar-bongkar HP apa gitu, pasti kalian lihat kayak CPU-nya gitu, ada chipnya, ada apa-apa gitu, yang biasanya warnanya ada hijau, kuning, hitam gitu, ada disambung kabel-kabelnya. Nah jadi masing-masing pabrik ya, masing-masing pabrik itu bisa ngeluarin desain yang beda-beda gitu, dan yang desain yang berbeda ini itulah hakinya. Betul sekali. Ya kira-kira gitu, paham nggak sih? Semoga teman-teman paham ya. Soalnya aku juga masih di awang-awang nih, masih kurang mengerti bahasanya, tapi aku nangkap maksudnya apa gitu. Oke. Jadi yang kurang lebih begitu ya guys. Cuma segitu Kak atau ada tambahan yang lain? Oh ya, ada tambahan lain. Produk yang dikeluarkan industri itu nggak satu haki aja, kadang ada 5 haki. Benar banget. Banyak ya. Ya, contohnya ada smartphone. Misalnya ini ada haki mereknya, haki merek kan. Ya, mereknya apa itu? Vivo. Ada hak patennya, hak pengeluaran ininya, hak patennya gitu loh. Terus ada desain sirkuitnya, desain industrinya. Desain industrinya tuh misalnya Vivo nih ngeluarin kameranya 2 di belakang sini, terus ada tulisan ini, desain industrinya gitu. Pokoknya satu produk tuh bisa ada 5 haki atau 4 haki, minimal 1 atau 2 lah. Kayak yang penting harus ada hakinya lah. Ya, Iya. Kayak gitulah bahasanya. Jadi kayak ini laptop nih pasti punya hakinya. Iya. Setiap barang pasti punya hakinya. Betul, benar banget. Kayak gitu guys. Nah ini Kak, dengar-dengar kan Kakak abis dari Bali nih. Terus pada buat IP kan ya. Enggak tuh, kami liburan. Ternyata liburan guys. Saya salah mendengar ternyata. Enggak bercanda. Bersedia. Nah, ini ya bikin IP lah ya Kak. Ya, kami belajar ya di sana. Iya, itu cuma bercanda guys. Itu gimana sih Kak bikin IP-nya, boleh diceritain?
Nah, jadi awalnya itu sebenarnya kami dadak-dadakan nggak sih? Iya, weh. Kayak Langsung kami diutus oleh Guritama Studio. Iya. Jadi director dan storywriter. ya pokoknya semuanya tuh serba dadakan. Dari pertama itu kami kan bikin awalnya cuma berlima. Ada aku, ada Talita, ada Bang Vido, ada Bang Rido, ada sama Andra. Kok Bang? Aku nggak bilang Bang ke Andra. Itu jokes Iya deh. internal guys. Jokes. Oke, jadi awalnya itu kami bikin ini supaya kami bisa ikut yang namanya IP Bootcamp yang diadakan oleh BDI Denpasar. Nah, jadi ya ada persyaratannya, jadi perlu kelompok gitu, terus kami harus ngumpulin ide cerita, sinopsisnya apa, karakternya siapa aja gitu. Jadi kami kumpulkan, terus alhamdulillahnya kami lulus. Wah, Ya. keren. Jadi kami masuk ke kelas sesi pertamanya itu secara online. Jadi awalnya kayak seminggu itu kami di Padang aja, jadi lewat Zoom gitu kan. Di situ kami belajar bikin apa ya waktu itu, bikin premis cerita ya. Premis cerita sama apa babak cerita. Ya. Nah, jadi kayak setelah premis cerita diperbaiki, kami diseleksi lagi. Jadi awalnya ada kayak 16 kelompok ya. Iya, Ada kebanyakan nggak sih? pokoknya Ada lebih 10 atau lebih gitu deh. Jadi setelah itu kami kayak diseleksi lagi. seleksi lagi. Jadinya cuma ada 6 studio yang akhirnya lanjut ke sesi 2 di Bali Denpasar. Oh, jadi langsung berangkat gitu kan? Yap. Tapi sayang sekali dari kami berlima, Guritama Studio cuma bertiga yang bisa pergi. Dan Nah, salah tiganya. salah tiga. Salah tiganya adalah aku, Talita, sama Bang Rido. Iya. Oh, Yap. Jadi sebelum kami berangkat itu diminta datanya nih sama panitia BDI-nya. Siapa nih direkturnya, siapa storywriternya, siapa animatornya, siapa konsep artisnya. Iya. Kami jadi waduh gimana nih gitu. Iya. Sementara aslinya itu storywriternya itu Bang Vido, ide ceritanya dari Bang Vido. Original awalnya. story-nya dari Bang Vido. Ya aku rencananya jadi storyboard artis aja gitu. Terus ini jadi animator ya. Iya, animator. Ditaruh jadi animator gitu demi memenuhi syaratnya aja gitu. Iya. Tapi ternyata sampai di sana sebelum berangkat akhirnya kami diskusi lah. Oke, direkturnya ini. langsung pindah tangan ya. Iya. Langsung dari animator director. Iya, pindah-pindah storyboard, jadi animator langsung jadi direkturnya. Iya. Ya, terus aku jadi storywriter. Oh. Terus Bang Rido jadi konsep artis gitu. Oke. Dan yang di Padang dikasih juga posisi, cuma ya sayangnya cuma bisa dari Padang gitu. Oh, berarti tetap dikasih tugas ya, Kak? Iya. Jadi kami masih walaupun kami bertiga, kami tetap bagi-bagi tugas juga gitu loh sama teman-teman yang di Padang. Jadi mereka nggak mono juga lah ya. Iya. Jadi IP yang belum dijelasin ya. IP yang waktu untuk di Denpasar ini fokusnya itu ke short film. Jadi kami belajar bikin short film, IP short film gitu. Nah, jadi itulah kami harus bikin ceritanya yang baik gimana, desain karakternya yang menarik gimana. Dengan deadline yang mepet. Iya benar. Terus animasinya yang baik gimana gitu kan. Semuanya harus sesuai teorinya kayak gitu-gitu. Pokoknya kami dapat banyak banget ilmu dari sana. Itu pasti, Kak. Pastinya. Ya. Pasti. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Kak, ada nggak sih kesulitan-kesulitan dalam bikin IP-nya itu? Kesulitannya kalau di Bali ya. Kalau kesulitan di Bali itu yang aku rasain karena original story kita tuh dari Pak Rafido.
Pak Rafido. Iya. Pak Rafido, CEO Iya. Guritama ya. Jadi original story-nya itu sebenarnya kompleks banget. Cerita Sebenarnya Zia kayak- dan waktu yang kembali Ha-ha. kompleks sekali. Kayak cerita anime yang berseason-season gitu Iya. loh. Sebenarnya ide ceritanya itu. Tapi di sini tantangan kita di Bali itu dibikin jadi animasi Short film. short film. 12 menit. Nah, 12 gimana tuh? Jadi buat mempersingkat yang jadi 12 menit itu, kami harus berangkat dari ide ceritanya. Jadi waktu kami nyampe di sana, kami masih perlu memperbaiki ceritanya lagi gitu loh. Jadi kayak ada yang namanya scene plot, terus nanti kita bikin skenario kayak gitu. Iya. Jadi Benar sekali. di situ kami benar-benar kayak kami karena ketinggalan 3 hari ya. Santai Oke. Kak. Apa sih? Kak, lanjut. Oke, jadi kami sebenarnya kami telat 3 hari untuk nyampe di Bali. Jadi sebenarnya tanggal berapa sih? Tanggal 3 Mei. 3 Mei ya, kita harus udah di Bali. Tapi kami sayang sekali 3 hari setelah itu baru kami ke Bali. Jadi kami kayak ketinggalan materi gitu loh. Nah, jadi kami harus mengejar ketertinggalan yang selama 3 hari itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tuh Kak kalau telat gitu. Ya, asalkan tugasnya itu sama dengan tim yang lain gitu. Oh. Jadi waktu itu teman-teman itu udah bikin scene plot babak berapa sih? Babak 3 ya. Tapi belum bikin apa-apa gitu loh. Yes, betul. Dan mereka kayak nyediain Zoom buat yang belum kami yang di Padang gitu kan. Cuma putus-putus kayak apa sih? Gak ada sinyal. Kayak meme itu, hello, I'm under the water Oh, gitu iya. loh. Tuh, editor masukin video yang itu ya. Iya. Betul ya. Jadi emang harus bener-bener ngejar ketertinggalan ya. Ya, jadi kami Banget. scene plot ini kan kayak bikin ininya loh, misalnya kayak X1-nya Zia menemukan buku misalnya. Nah, nanti kalau dalam penulisan scene plot itu Zia menemukan buku. Nanti kita pecahin lagi nih apa-apa aja. Apa tuh? Zia habis berlatih pedang gitu, terus dia terjatuh, terus dia ketemu buku. Pokoknya runtutannya. Saat dia mau membuka buku, ternyata dia dipanggil Jatra kayak gitu misalnya gitu. Nanti Pokoknya persusunannya gitu. ya nanti act 2-nya Yatra melihat buku itu kayak gitu-gitulah. Ya. Ya. Jadi yang kayak Ada urutan peristiwanya harus kita jabarin dulu. Dan scene plot ini membantu kita kayak untuk melihat ini udah lumayan menarik nggak sih? Ini udah Filmis. udah filmis nggak sih? Udah nendang nggak sih kira-kira? Iya. Nangkep nggak sih ya nanti kalau kita jadiin udah mulai jadiin animasinya, nangkep nggak ya audiensnya ini maksudnya apa gitu, tujuannya apa kayak gitu. Nah di situ jadi kami untuk mengejar ketertinggalan yang 3 hari itu, kami kayak jadi kan kelasnya itu masuk jam 9, pulang jam 5. Nah jam 5 nanti kami beres-beres lah, mandi lah, nyuci, makan gitu kan. Nanti setelah maghrib kami bakal ngumpul di kafetaria, kantin ya? Kantin. Ya, kantin. sama aja Kak. Oh iya sama ya. Ya jadi kami bertiga nih, aku, Telita sama Bang Rido selalu ngumpul di kantin buat bahas cerita. Ayo kita selesaiin scene plot, ayo Iya. kita selesaiin ini gitu loh. Sampai dipanggil Pak Satpam. Ya kalian udah selesai? Oh belum Pak, mau sampai jam berapa? Jam 10, oh iya. Oh, akademi terkejarnya Iya, benar. filmnya selesai. Jadi waktu studio yang lain habis maghrib itu mungkin nyantai atau ada kegiatan apa gitu, pokoknya nggak ngerjain tugas, kami harus gitulah, kami panik, kami sampai pernah juga waktu itu revisi lagi. Iya. Terus ya sama ini, sama Bu Dewi, Bu Devi, maaf. Sama Bu Devi. Sama mentor kami yang bikin scene plot. Ini apa ini urgensi problemnya apa gitu? Kenapa kalian ini Apa urgensi Zia kesini?
Iya, kenapa Siatra pengen nolongin Zia? Dia kan bukan keluarga Zia, dia bukan ininya. Kenapa dia harus menolong Zia? Pokoknya hektik banget sama revisian. Ya kami sampai nelpon nih Bang Vido sama Andra, kasih ide dong gini kayak gitu. Sampai ngeluh-ngeluh sampai stres gitu. Sampai kami kayak kalau kerjain tugas itu udah gak ketawa aja terus. Saking stresnya ya. Gak bisa kayak mungkin kalau orang oh ini idenya harus diskusi gini tulis. Kami udah setiap ide yang keluar itu kami bercandain. Iya. Bener. Oke. Saking ngumpetnya dah. Iya, udah mumet banget. Terus habis itu baru setelah simple itu adalah level neraka bagi kami. Level neraka. Abis dari sinpot atau itu mungkin udah tenang sih. Iya. Habis itu masuk ke skenario di mana kita bikin Nulisannya. ya skenario terus naskah. Skenario ini lebih detail lagi nggak sih apa sih? Skenario itu lebih ke tata cara penulisannya sama bahasa visualnya. Oh iya Kita benar. terjemahin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi scriptwriter film animasi harus ngerti yang namanya bahasa visual. Yes, harus ngerti guys. Iya. Kalau misalnya mungkin kalian suka baca novel gitu ya. Kalau baca novel itu kan misalnya bahasanya tuh kayak gini. Dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Iya. Apa kayak gimana dia sedih kayak gitu loh. Iya. Kayak jadi kalau bikin skrip animasi itu kita harus gambarkan gimana sedihnya. Iya. Karena sedih itu Aksinya adalah itu kita harus berjelas detail gitu. iya, karena Kayak- sedih itu kayak abstrak gitu loh. Misalnya dia nangis atau dari tangannya yang besar matanya gitu, Atau iya. Bahunya bergetar gitu. Termasuk ke bahasa tangan, bahasa Iya. pokoknya bahasa semuanya gitu. Nah, jadi jadi visualnya lah, yang bisa ditangkap penonton itu. ya ditangkap secara visual. Jadi ya sulitnya tuh emang perbagiannya tuh emang ada kesulitan lah ya, Iya, Kak. pastinya. Nah, ini kan udah di kesulitan ya, Kak. Serunya kemarin itu gimana sih, Kak, waktu bikin IP? Serunya, Apa ya, guys? vocationnya kali. Kalau itu pasti, Kak. Kalau itu pasti. Siapa yang nggak senang buat ke Bali Iya. gitu? Ya, walaupun dikejar-kejar sama tugas dan Iya. deadline tugasnya yang banyak, Walaupun, sempat. walaupun di akhir-akhir baru liburan kan. Iya. Kalau Bang Rian udah berapa kali? Kalau Bang Rian kayaknya tiap minggu liburan. Iya. Itu nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, bagus Nggak sih. banget. bagus Bang Rian, bagus. Bagus. Bagus kok. Aduh, takut ya. Spirit. Ini udah di luar. Ini personal lagi, guys. Iya. Personal. Senang. Kayak back to laptop. Ya, baiklah. Jadi sukanya kita lebih apa ya? Mungkin dari pertemanan kita lebih dekat-dekat ya. Iya, jadi lebih dekat. Lebih dekat. Aku Bang Rido yang kalau di Teva mungkin jarang ngomong. Kalau Iya, itu bener, Kalau di Kak. situ kan terpaksa ya, karena kita Iya. harus ngerjain tugas Iya. sama-sama. Jadi kayak, oh ternyata kayak gini loh Iya. teman sekelompok kita gitu. jadi kayak lebih kerasa gitu loh Mm-mm. pertemanannya. Terus mentornya juga seru sih sebenarnya, bisa diajak diskusi. Terus juga ayam betutunya enak. ayam betutu. Oh iya. Penasaran. Karena di sana kan fasilitasnya nggak cuma disediain tempat tinggal ya, tapi kan juga makanannya sama snacknya. Jadi kayak makanannya enak-enak. Pai Balinya enak. Pai susu. Iya, Iya, kan pai ada susu. pai yang snacknya. Iya benar. Pai Pai susu Bali enak. Itu aku bawa jadi oleh-oleh di rumah 3 hari habis. Aku nyesal beli 1 kotak. Aku juga udah coba, Kak. Ya, karena yang satu udah bawa tapi kayak emang enak banget. Iya, kayak semua yang di rumah suka. Jadi kayaknya aduh besok kalau ke Bali beli pai susu kayaknya nggak 1 kotak nih, kayak 3-4 gitu. Gak apa-apa kalau dari kan orang banyak tuh yang bilang, kenapa sih orang Bali, kalau orang dari Bali tuh pesannya pai susu mulu gitu. Emang enak. Ya, emang enak, guys. Aku pribadi yang nggak suka sama pai susu, aku jadi suka, Kak. Oh iya. Bener. Jadi itu serunya Bali, guys. Jadi itu serunya bikin IP, guys. kalau mau ke Bali guys.
Oke. Jadi ya Jokes internal ya. jokes internal itu. Iya. Jadi ya serunya vacationnya lah ya Kak, terus Mentor-mentornya. pelayanannya, mentornya, terus juga pengalamannya lah pasti ya, Ya, Kak. pasti. Pengalaman itu pasti banget. Nah, kita bakal masuk aja nih Kak langsung ke segmen tanya-tanya kaji animasi. Kamu nanya. Nah, jadi di segmen ini kita bakal jawabin maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Andi di rumah Kak. Banyak ya pertanyaannya. Banyak banget Kak, tapi kita cuma ngambil 2 karena terlalu banyak jadi kita Sangat antusias sekali Iya, ya pemirsa animasi ini. karena sebelumnya sudah sempat disenggol Kak. Kalau misalnya nonton story animasi, jangan cuma ditonton aja tapi di komen gitu Kak. Yes, Jadi betul. sekarang terlalu banyak kita juga kewalahan. Nah, yang kita langsung aja ke pertanyaan pertama di @dani_sevia. Apa aja sih Kak syarat supaya IP kita bisa diterima? Apa aja syarat agar IP kita bisa terima Iya. ya? Pertama kita harus matangin dulu ya, yang namanya IP itu ide yang dituangin dalam bentuk karya seni, sastra, bahasa. Contohnya kamu gambar, lukisan atau ngeluarin produk atau desainnya gitu kan. Jadi itu harus matangin dulu. Jadi ide yang dituangkan itu tuh IP. Jadi tidak diterimanya atau diterimanya di masyarakat itu tuh tergantung dari masyarakatnya sendiri. Yang pokoknya IP itu ya IP gitu loh. Kalau kamu udah daftarin di Haki itu udah jadi IP-mu gitu loh. Komentar netizen atau apa ini diterima atau enggak itu tuh bukan urusan apa ya, urusan kamu. Yang pokoknya ide itu sendiri itu tuh udah termasuk IP gitu. Gak perlu itu tuh terima atau enggak atau apa. Oh jadi sebenarnya tuh kayak nggak ada syarat khusus lah ya Iya, Kak? nggak ada syarat khusus itu diterima masyarakat atau enggak gitu. Misalnya desain ini, aku nggak suka desain ini, yang lain aku suka desain ini gitu. Pokoknya penilaian masing-masing itu beda. Jadi walaupun orang bilangnya ini, tapi itu tetap jadi IP gitu. Iya, Iya. tetap jadi IP. Dia bakalan tetap jadi IP. Nggak IP-nya bakal IP gitu. ngehambat itu tuh. Kalau kita nggak suka nggak bakal jadi IP Nah, gitu. iya, iya. benar. Kurang lebih maksudnya gitulah ya guys. IP tetap jadi IP. Nah, Kalian bikin cerita, IP. Kalian bikin gambar, IP. Kalian bikin film, IP. Gitu guys. IP. Ya, Bener banget. Oke, thank you buat @dani_sevia. Nah, pertanyaan kedua dari @onyour_fun. Kakak udah pada punya IP belum? Kalau udah ada, nextnya mau buat IP lagi nggak Kak? IP kita ya Zia dan waktu yang kembali itu ya kita udah ceritain tadi. Jadi Iya. mana Mau dipromosiin nggak Kak? Silakan dipromosiin. Jadi kan sekarang kami emang lagi bikin IP kita yang apa? Yang sejalan dengan bootcamp yang kami ikutin kemarin. Jadi kami itu bikin short film yang judulnya Zia dan Waktu yang Kembali. Nah, sinopsis juga nih. Kalau aku rasa ya Kak, mending dikasih tahu aja deh di mana di postnya gitu. Biar Oh, mereka iya. penasaran kan? Jadi langsung dicek gitu. Iya, kalau kalian penasaran nih Zia dan Waktu yang Kembali, kalian bisa cek aja di IG Guritama_ID. Oh, jangan lupa dicek guys. ada Ada. postingan trailernya bisa kalian lihat ya di situ. Iya, terus kami juga kemarin baru bikin Draw This in Your Style. Ya, Ya, Draw This in Your Style jadi tokoh tunggu utamanya. lagi ya di TIYS berikutnya dengan karakter yang baru. Kami tunggu ya Kak karya-karyanya. Oke. Oh ya, tadi sekarang mau lagi bikin Ya, IP apa? Terus next mau bikin Next apa? mau bikin apa? Next Guritama mungkin mau ngelanjutin Zia. Masih ngelanjutin itu lagi Kak? Mungkin. 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 Iya. Belum diputuskan Belum secara bersama, tapi ya kita bakal lihat nanti. Ya, kita bakal lihat nanti. Pantengin aja Guritama. Kalau apa? Dipantengin guys biar kita Pantengin tahu. Guritama_ID.
Nanti jangan lupa ya. Di bawah ini. Atau di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Oke, thank you buat @on_your_fun. Pertanyaannya bagus-bagus guys. Tapi maaf kita cuma bisa ngambil 2 aja ya. Oke. Nah, kayaknya podcast kali ini berakhir sampai sini aja. Ya sebenarnya IP itu kurang lebih berbicara tentang ide lah ya. Nah, tinggal bikin hak ciptanya, hak patennya, dan hak-hak yang lain sudah dijelaskan tadi. Terus juga pokoknya apapun yang kalian hayalkan atau yang kalian ya ide kalian lah dan kalian tuangkan ke dalam bentuk karya itu bisa dibilang IP. Iya, benar banget. Nah, IP itu nggak ada syarat khusus guys. Jadi kalau kalian mau bikin karya bikin aja dulu. Itu anggapannya kayak porto gitulah ya kak, bisa dibilang gitu lah ya. Nanti untuk portonya gitu kan. Nah jadi kalian nggak usah takut buat memulai guys. Jangan takut buat memulai karena kalau udah ada karya itu IP kalian guys. Iya. Jangan takut untuk ngeluarin ide. Sebelum ide itu dibikin oleh orang lain yang udah dituangin, mending kalian tuangin lebih dahulu. Benar. Misalnya ini ada nih produk ini sama ini agak mirip, tapi desain kalian lebih bagus, tetap jadi IP kalian guys. Tetap. Karena IP tetap jadi IP. Gitu. Nah, udah segitu aja buat podcast hari ini. Terima kasih buat Kak Wafa dan Kak Talita yang mau menyempatkan waktunya datang ke podcast kita. Sama-sama. Terima kasih juga udah undang kami. Dan kalau Sobat Ani punya pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga kalau misalnya mau nanya-nanya juga ada di IG animasi kita karena kita bakal nyediain kolom pertanyaan buat topik-topik yang bakal dibahas selanjutnya. Jangan lupa juga buat pantengin konten-konten kita yang bakal kita bikin selanjutnya atau yang sebelum-sebelumnya harus kalian pantengin guys. Nah, semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita. Karena apa? Karena sedikit lama-lama akan menjadi bukit.